Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mutia Liga Rahayu SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Subang. Saya akan memaparkan program yang berdampak pada murid yang berjudul Sakti, Sampah Kreatif Terolah Inovasi. Apa itu Sakti? Sakti adalah sebuah program kokurikuler yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan saat ini. Program ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan cara yang kreatif dan inovatif, mengubah sampah yang dianggap sebagai masalah menjadi sebuah peluang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Latar belakang dibentuknya program sekolah Sakti, yaitu yang pertama berkaitan dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, yaitu isu lingkungan. Permasalahan sampah menjadi hal yang paling menjadi sorotan di setiap sekolah karena kurangnya kesadaran siswa dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Internalisasi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang keempat, berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Siswa berperan aktif dalam membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan mencari berbagai ide untuk menghasilkan suatu produk. Tujuan dari program Sakti yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi sampah plastik dan limbah, mendorong kreativitas dan inovasi, menciptakan peluang usaha baru dan memberikan nilai ekonomi, serta meningkatkan nilai estetika dan fungsional. Adapun capaian langkah dalam program Sakti, yaitu yang pertama, merancang tema dan durasi waktu. Yang kedua, melaksanakan aksi yang di dalamnya terdapat orientasi proyek, kontekstualisasi proyek, membuat model proyek, dan menggunakan aksi nyata. Yang ketiga, menyusun strategi pelaporan proyek berupa presentasi dan poster. Yang keempat, gelar karya proyek dengan melakukan uji karya, mempresentasikan karya pada saat pameran karya. Program ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 bersama tim fasilitator proyek, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Adapun struktur dari program ini yaitu yang pertama, merancang tema dan durasi waktu dengan alokasi waktu 4 JP. Kegiatannya yaitu eksplorasi tema proyek, menyusun jadwal, dan menyusun alur kegiatan proyek dalam bentuk modul. Kegiatan yang kedua, melaksanakan aksi dengan alokasi waktu 18 JP. Kegiatan yang ada dalam tahapan ini yaitu melakukan orientasi proyek atau pengenalan, kontekstualisasi proyek dengan observasi lingkungan, membuat rancangan proyek, dan melaksanakan proyek, serta refleksi. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun strategi pelaporan proyek dengan alokasi waktu 8 JP. Adapun kegiatannya yaitu menyusun laporan dan menentukan demonstrasi hasil belajar sesuai dengan minat siswa. Yang terakhir adalah gelar karya proyek. Dengan alokasi waktu 4 JP, siswa melakukan uji karya dengan presentasi karya dan membuat pameran karya. Kapasitas sekolah meliputi modal manusia, yaitu seluruh warga sekolah yang open-minded, siswa yang update teknologi, kreatif dan inovatif, modal sosial, yaitu penduduk yang gotong royong dan partisipatif,
modal finansial berupa dana operasional sekolah dan dana koperasi, modal lingkungan, yaitu lingkungan yang strategis berada dekat sawah, jalan raya, sungai, dekat dengan desa, kecamatan, puskesmas, dan polsek. Modal fisik yaitu sekolah dengan fasilitas yang lengkap, lahan yang luas, terdapat panggung dan lapangan yang dapat digunakan untuk kegiatan gelar karya. Berikutnya yaitu modal agama dan budaya, warga yang aktif dan rutin melaksanakan kegiatan keagamaan. Yang terakhir yaitu modal politik, yaitu hubungan baik dengan perangkat desa, kecamatan, puskesmas, dan polsek. Rencana evaluasi yang akan dilaksanakan yaitu dengan survei siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, dan komite. Lalu observasi langsung saat pelaksanaan program. Ketiga, wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan siswa dan guru. Terakhir, refleksi yang memberikan umpan balik secara lisan dan tertulis kepada guru dan siswa. Tantangan yang mungkin akan terjadi yaitu siswa kesulitan dalam menggali ide proyek terkait pengelolaan sampah. Yang kedua, guru kesulitan dalam menggali kreativitas siswa menentukan sebuah proyek. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan proses pendampingan guru sebagai fasilitator dalam melakukan eksplorasi dan observasi lingkungan, kemudian membuat modul proyek dengan berkolaborasi dengan tim fasilitator dan menggunakan teknik coaching untuk menggali kreativitas siswa. Berikut adalah dokumentasi program Sakti Sampah Kreatif Terolah Inovasi. Kegiatan yang pertama yaitu orientasi proyek. Pada tahap ini dilakukan observasi lingkungan, menggali potensi dan minat siswa terhadap isu lingkungan sekolah melalui tes diagnostik, lalu hasil analisis tersebut dikelompokkan berdasarkan minat siswa. Proses observasi lingkungan yang dilakukan oleh siswa. Pemandangan di sekitar sekolah merupakan pemandangan yang sangat dipenuhi oleh sampah. Setiap harinya, sampah diproduksi secara besar-besaran dan tidak terkendali. Setelah melakukan observasi lingkungan, siswa melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui minat siswa dalam pengelolaan sampah. Kemudian, hasil dari analisis tes diagnostik tersebut, siswa dikelompokkan dalam pengelompokan berdasarkan minat. Tahapan berikutnya yaitu kontekstualisasi. Setelah melewati berbagai studi kasus mengenai permasalahan sampah yang ada di sekolah, siswa diajak untuk memasuki tahap kontekstualisasi berupa ekspo hasil investigasi dan talkshow atau presentasi. Kegiatan ini berupa kunjungan dari pakar yang memaparkan sekolah sehat dari puskesmas serta pemaparan tentang pemanfaatan sampah oleh pihak sekolah. Berikutnya diadakan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik dan pemanfaatan sampah daun. Tahapan berikutnya yaitu aksi nyata. Dalam kegiatan ini, siswa diarahkan untuk merancang proyek untuk memanfaatkan sampah. Kemudian, rancangan tersebut diimplementasikan dalam sebuah proyek mengolah sampah menjadi barang yang berdaya guna dan bernilai. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan aksi nyata, dimulai dari rancangan proyek. Kemudian pengumpulan sampah yang akan mereka gunakan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Berikutnya yaitu pelaksanaan proyek. Siswa mengerjakan proyek berdasarkan minatnya. Ada yang melaksanakan proyek dengan menggunakan bahan dasar daun,
kertas, maupun plastik. Dan inilah beberapa hasil karya siswa. Mereka memajangnya di kelas dan digunakan dalam gelar karya. Thank you. Have a great day. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.